Selama puluhan tahun, Singapura berdiri sendirian sebagai raja di gerbang perdagangan dunia, sebuah negara pulau kecil yang luasnya bahkan lebih kecil dari luas kota Batam. Namun berhasil menyulap dirinya menjadi pusat gravitasi perdagangan dunia. Semua kapal besar yang melewati Selat Malaka hampir pasti mampir ke sana. Singapura bukan sekadar pelabuhan, mereka adalah wasit sekaligus pemain kunci di jalur laut tersibuk di planet ini. Dengan efisiensi yang nyaris sempurna dan teknologi yang tak tertandingi, mereka berdiri kokoh sebagai raksasa yang tak tergoyahkan. Hampir setiap produk yang Anda gunakan hari ini mulai dari komponen smartphone hingga bahan baku industri kemungkinan besar pernah singgah di sana. Tapi, pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika tetangga terkecil mereka Indonesia tiba-tiba bangun dari tidurnya? Batam, selama ini kita mungkin hanya mengenalnya sebagai pusat elektronik atau tempat belanja. Tapi sekarang, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di sana. Proyek raksasa yang tidak hanya soal pabrik, tapi soal ambisi Indonesia untuk merebut status hub logistik Asia. Proyek ini bukan sekadar membangun dermaga baru. Ini adalah sebuah pernyataan tegas kepada dunia bahwa Indonesia siap merebut kembali kedaulatan logistiknya. Dari otomatisasi pelabuhan yang menyaingi efisiensi global, hingga integrasi industri hijau yang membuat para investor kelas dunia mulai memindahkan modal mereka dari Singapura ke Batam. Jika Anda berdiri di pesisir utara Pulau Batam saat malam hari, sebuah pemandangan kontras akan tersaji tepat di depan mata. Di seberang laut yang hanya dipisahkan oleh selat sempit, kerlap-kerlik lampu gedung pencakar langit Singapura tampak begitu megah, seolah-olah mereka adalah mercusuar kemakmuran dunia. Namun, selama puluhan tahun, pemandangan itu juga menjadi pengingat yang menyakitkan. Ada sebuah garis batas tak terlihat di perairan ini yang memisahkan antara si raksasa ekonomi dan sang penonton yang hanya bisa terdiam. Selat Malaka bukan sekadar perairan biasa. Ini adalah ladang emas cair. Setiap tahunnya, lebih dari 90.000 kapal kargo raksasa melintasi jalur ini, membawa komoditas senilai ribuan triliun rupiah yang menggerakkan ekonomi global. Namun, selama berdekade-dekade, hampir seluruh kue ekonomi ini terhenti, tepat di gerbang Singapura. Kita punya lokasinya, kita punya jalurnya, tapi selama ini, kita seolah membiarkan harta itu lewat begitu saja di depan teras rumah kita sendiri. Namun, hukum alam tidak pernah bisa dibohongi. Sebuah wadah, sekecil apapun emas yang ada di dalamnya, pasti akan menemui titik jenuh. Dan inilah kenyataan pahit yang kini mulai menghantui negeri singa tersebut. Singapura, dengan segala kemajuan teknologinya, kini sedang menghadapi musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan modal sebesar apapun. Keterbatasan ruang. Singapura sudah berada di ambang batas maksimal ekspansinya. Negara pulau itu kini sudah begitu sesak. Lahan untuk membangun pelabuhan baru semakin mustahil ditemukan tanpa biaya reklamasi yang mencekik. Akibatnya, efisiensi yang dulu menjadi senjata utama mereka, kini mulai menunjukkan retakan. Antrean kapal yang ingin sandar menjadi semakin panjang, biaya operasional pelabuhan melonjak drastis, dan harga lahan untuk gudang logistik sudah tidak masuk akal lagi bagi banyak investor. Inilah celah sejarah yang selama ini kita tunggu. Batam hadir bukan hanya sebagai pesaing, melainkan sebagai satu-satunya solusi logis di kawasan ini. Dengan luas wilayah yang jauh lebih besar, dan statusnya yang kini ditingkatkan menjadi kawasan ekonomi khusus, Batam menawarkan sesuatu yang sudah tidak dimiliki lagi oleh Singapura, ruang untuk bernapas. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa momentum ini tidak akan datang dua kali. Kita tidak lagi sekadar menawarkan lahan kosong, tapi kita menawarkan sebuah ekosistem baru yang dirancang untuk menyerap beban luar biasa yang sudah tidak tertampung lagi di seberang sana. Para raksasa logistik dunia kini mulai berbisik dalam ropet-ropet tertutup mereka, mempertanyakan sebuah logika sederhana. Mengapa harus terus mengantre dan membayar mahal di pulau yang sudah penuh sesak? Jika ada alternatif raksasa yang sudah siap menyambut tepat di depan mata, pergeseran arus ini bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas. Ini adalah sebuah realitas ekonomi yang mulai bergerak secara masif. Batam kini sedang bersiap untuk menelan peluang yang selama ini kita biarkan lewat. Dan saat raksasa tidur ini mulai membuka matanya, peta kekuatan di Selat Malaka tidak akan pernah sama lagi. Inilah saatnya kita berhenti bermimpi dan mulai melihat kenyataan. Apa yang sedang terjadi di Pelabuhan Batu Ampar bukan sekadar renovasi biasa, ini adalah revolusi. Bayangkan, sebuah pelabuhan yang dulunya dianggap tertinggal, kini sedang disulap menjadi monster logistik yang sepenuhnya otomatis. Indonesia tidak lagi main-main. Kita sedang memasang teknologi kelas dunia yang mampu memangkas waktu bongkar muat secara drastis. Kapasitasnya, kita genjot hingga naik 5 kali lipat. Ini adalah pesan kuat bagi dunia. Batam sudah siap menerima beban perdagangan global yang selama ini hanya menumpuk di satu titik. Targetnya tidak main-main. Kapasitasnya ditingkatkan berkali-kali lipat untuk menyaingi efisiensi Singapura. Tapi bukan itu saja, gairah pembangunan ini tidak berhenti di dermaga saja. Lihatlah sekeliling Batam, pembangunan jembatan penghubung, pengembangan rempang Eco City, hingga pusat data raksasa sedang tumbuh bak jamur di musim hujan. Batam sedang bertransformasi menjadi magnet yang sangat kuat bagi para pemodal besar. Saat biaya di negara tetangga semakin mencekik, Batam datang menawarkan efisiensi, kecepatan,
dan ruang tanpa batas. Kamu bisa merasakan energinya, ini adalah momentum di mana harga diri ekonomi kita kembali tegak. Para insinyur terbaik kita, ribuan pekerja lokal, dan teknologi tercanggih bersatu padu hanya untuk satu tujuan. Memastikan bahwa setiap kapal yang melintas di Selat Malaka akan melirik dan berkata, inilah masa depan yang sesungguhnya. Kita bukan lagi sekadar pelengkap di peta perdagangan. Kita adalah mesin baru yang siap memacu ekonomi Asia Tenggara ke level yang jauh lebih tinggi. Batam kini bukan lagi bayang-bayang. Singapura Batam adalah matahari baru yang baru saja terbit. Tapi, apa yang benar-benar bikin Singapura cemas? Apakah hanya karena kehilangan beberapa ratus kapal? Jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Dan ini adalah bagian yang jarang sekali dibahas di media arus utama. Singapura punya satu kelemahan fatal yang tidak bisa mereka tutupi. Mereka sedang mengalami dahaga energi. Di era industri hijau sekarang, raksasa teknologi dunia seperti Google, Microsoft, hingga Amazon memberikan syarat mutlak. Mereka hanya mau membangun pusat data di tempat yang memiliki energi bersih. Dan disinilah kartu mati Singapura berada. Mereka tidak punya lahan untuk membangun panel surya raksasa, dan mereka tidak punya sumber energi alam yang cukup. Batam muncul dengan senjata yang tidak dimiliki Singapura. Indonesia bukan hanya membangun pelabuhan, tapi kita sedang membangun lumbung energi hijau tepat di depan gerbang mereka. Proyek kabel listrik bawah laut dari Batam ke Singapura bukan sekadar hubungan dagang biasa. Ini adalah pengalihan kendali. Saat ini, Singapura perlahan mulai bergantung pada aliran energi dari tanah kita untuk menghidupkan ekonomi digital mereka. Bayangkan posisinya, dulu kita yang butuh mereka untuk akses dunia. Sekarang mereka yang butuh napas dari kita, agar industri masa depan mereka tidak mati. Ini bukan lagi soal persaingan pelabuhan. Ini adalah catur geopolitik tingkat tinggi, di mana Indonesia mulai memegang kendali atas energi masa depan kawasan. Pertanyaannya, seberapa jauh Singapura sanggup bertahan dalam ketergantungan ini? Pada akhirnya, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang hanya diam menunggu. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani mengambil langkah saat semua orang berkata itu tidak mungkin. Selama puluhan tahun, kita terbiasa melihat tetangga kita berlari kencang, sementara kita hanya berjalan di tempat. Tapi seperti hukum alam, air yang tenang bukan berarti diam. Ia sedang mengumpulkan tenaga untuk menjadi gelombang yang besar. Batam bukan sekadar proyek semen dan besi. Ia adalah simbol dari kebangkitan sebuah martabat. Ia mengajarkan kita bahwa letak geografis hanyalah takdir. Tapi bagaimana kita mengelolanya adalah sebuah pilihan. Kita sedang memilih untuk tidak lagi menjadi sekadar penonton di rumah sendiri. Kita sedang memilih untuk berdiri tegak, menjadi mercusuar baru, yang menerangi jalur perdagangan dunia. Namun sebuah perubahan besar selalu membawa pertanyaan. Menurut kalian, apakah kita sudah benar-benar siap menjaga momentum ini? Atau mungkinkah Singapura memiliki kartu as lain yang belum kita sadari untuk tetap bertahan di puncak? Saya sangat ingin mendengar analisis kritis kalian di kolom komentar bawah. Jika kalian bangga dengan langkah besar Indonesia ini, tekan tombol like dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan potensi besar bangsa kita. Jangan lupa, subscribe ke Boleh Tahu untuk terus mengawal perjalanan geopolitik dan ekonomi Indonesia di panggung dunia. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.